Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, dimanapun kawan-kawan berada, kembali bersama Om Bob. Saat ini Om Bob dalam telusur sejarah budaya kembali datang ke Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di bekas Keraton Kasunanan Kartosuro. Ini Om Bob sangat senang kembali ke sini. Ini tepatnya Om Bob di tembok dalam, tembok Sri Menganti. Itu kita lihat bekas sisa-sisa geger pecinan. Tembok ini dulu dijebol oleh tahun 1742 oleh pemberontak Cina. Ini dijebol tepat di depan, di balik tembok itu persis adalah Sasono Proboyekso, tempat peristirahatan raja. Saat itu berarti Pakubuwono II. Rekan-rekan sekalian, tembok Sri Menganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi. Kawan-kawan sekalian, dimanapun kawan-kawan berada, kembali bersama Om Bob dalam telusur sejarah dan budaya. Kawan-kawan sekalian, beberapa waktu yang lalu kita di media massa kembali mendengar berita yang kurang buat orang Jawa miris, yaitu kembali ada ontran-ontran atau sedikit keributan di Keraton Kasunanan Surakarta, di mana Sinuwun Pakubuwono ke-13 beserta istri ada sedikit permasalahan dengan beberapa kerabat Keraton Kasunanan Surakarta, termasuk putri beliau. Kawan-kawan sekalian, ini merupakan rentetan konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta. Ini bermula tahun 2004 kalau nggak salah, pasca sedonya Sinuwun Pakubuwono ke-12. Kemudian ada dualisme kepemimpinan, yaitu antara panjenenganipun Pakubuwono ke-13, yaitu Adipati Kanjeng Adipati Hangabei dengan Tejo Wulan. Namun itu sudah dapat ada rekonsiliasi, namun itu masih menyisakan beberapa seperti bara dalam sekam yang suatu saat terus bergejolak. Harapan kami dari rakyat Jawa, rakyat jelata yang benar-benar menganggap keraton itu sebagai sebuah pusat peradaban Jawa, sangat prihatin dan berdoa semoga baik Keraton Kasunanan Surakarta maupun Keraton Yogyakarta itu senantiasa diberi antar sesama putra wayah Trah Mataram dapat rukun dan lebih berkonsentrasi untuk mengembangkan keraton sebagai pusat peradaban Jawa ataupun sebagai simbol daripada peradaban Jawa, agar generasi yang akan datang bisa belajar dari sejarah masa lalu, khususnya peradaban Mataram ini. Berbicara terkait dengan masalah konflik internal itu, sebetulnya ini menarik Om Bob untuk bertutur terkait dengan hal yang serupa yang terjadi di masa lalu di Trah Mataram. Bahkan sebelum Trah Mataram terjadi konflik internal berkaitan dengan kekuasaan atau suksesi kepemimpinan. Oleh karena itu, sebagai pengingat-ingat buat kita untuk mengingat kembali sejarah masa lalu, agar permasalahan ini tidak terjadi lagi, terulang di masa yang akan datang. Om Bob akan menuturkan kembali tentang sejarah dan dinamika konflik internal di Trah Mataram yang pernah terjadi di masa lalu. Bahkan mungkin Om Bob akan sedikit menyenggol konflik internal suksesi ini jauh sebelum Mataram Islam ini berdiri. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan sekilas-sekilas bertutur tentang masalah konflik internal ini, dinamika dan sejarahnya. Dinamika dalam hal ini yang dimaksud Om Bob adalah terkait dengan
permasalahan, faktor penyebab dan dampak daripada konflik internal tersebut. Baik kawan-kawan sekalian, Umpop akan sikat sebelum masuk ke Mataram, ke konflik internal Mataram. Umpop akan kembali ke 1000 tahun dari saat Umpop menuturkan di sini. Umpop saat ini tepat sekali. Umpop memang sengaja datang ke Kartosuro ini untuk berbicara masalah itu. Kenapa? Karena apa? Karaton Kartosuro ini menurut Umpop merupakan monumen daripada betapa keraton ini menjadi saksi bisu hancurnya terah Mataram, salah satu keturunan Mataram jadi keraton ini. Keraton ini semenjak berdiri sampai berakhir kurang lebih 63 tahun tidak bisa lepas dari konflik internal sampai nanti bubarnya Keraton Kasunanan Kartosuro pindah ke Kasunanan Surakarta tahun 1745. Nah ini Umpop akan beberkan, walaupun Umpop pernah membeberkan juga terkait dengan konflik internal suksesi ini dalam konten Perang Suksesi Jawa 1, 2, dan 3, ya di keraton ini juga. Namun Umpop akan merangkum, tidak hanya itu, ada lagi permasalahan-permasalahan lain atau kejadian-kejadian yang serupa yang lain. Namun Umpop sekali lagi hanya akan bertutur terkait dengan Mataram ini sampai Kasunanan Surakarta. Umpop tidak akan membahas Kesultanan Yogyakarta. Nanti lain segmen agar tidak bias, namun akan sedikit akan menyinggung. Baik kawan-kawan sekalian, 1000 tahun dari ini, kejadian atau konflik internal terkait dengan suksesi dan perebutan kekuasaan sudah terjadi. Kalau 1000 tahun dari ini 2023, tahun 2000, tahun 1000-an, berarti Umpop akan mulai suksesi ini di Jawa, berarti berdiri Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan, di mana raja yang terkenal adalah Erlangga. Masalah sukses ini dapat kawan-kawan baca dalam serat Calon Arang dan Negara Kertagama serta Prasasti Wurawari. Tahun 1023 ya, 43 disebutkan bahwa Erlangga, raja dari Kahuripan. Sekali lagi Umpop menyampaikan hanya sekilas-sekilas saja sebagai perbandingan, mengkomparasi sekaligus untuk membuktikan bahwa sejarah itu selalu terulang kawan-kawan sekalian. Tahun 1043 sebelum Erlangga turun tahta, beliau menyerahkan Kahuripan kepada putri mahkotanya, yaitu Sanggrama Wijaya. Ya, putri mahkota bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Namun sang putri mahkota tidak mau, beliau lebih tertarik menjadi biksuni. Beliau menolak menjadi pewaris daripada Erlangga. Erlangga memiliki 1 putri dan 2 orang putra. 2 orang putra ini dari ibu yang berbeda. Karena Erlangga khawatir bahwa putra keduanya ini bersaing untuk merebutkan tahta, Erlangga mencari upaya sampai Erlangga kemudian mencari datang ke Bali untuk minta hak. Namun ternyata kerajaan Bali itu sudah menjadi milik adik-adik Erlangga, dan Erlangga atas saran daripada penasihatnya yaitu Empu Barada membagi kerajaan Kahuripan untuk menghindari konflik internal. Erlangga sudah raja yang bijak yang berusaha untuk membagi untuk kedua anaknya. Siapa anaknya? Yaitu Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya. Karena putrinya tidak mau, beliau menjadi pendeta, biksuni, bergelar Dewi Kili Suci. Kalau tinggalkan Dewi Suci, Umpop tidak akan membahas secara detail. Erlangga dengan petunjuk daripada Empu Barada membagi 2 kerajaan Kahuripan, yaitu Jenggala dan Panjalu. Panjalu ada di wilayah barat dengan ibu kotanya Daha, diberikan kepada putrinya Sri Samarawijaya. Jenggala diberikan Kahuripan Timur diberikan kepada Mapanji Garasakan. Erlangga telah membagi 2 aja, 2 putranya masih bertengkar antara Jenggala sama Panjalu, hingga akhirnya nanti dapat disatukan dan Panjalu hilang,
Jenggala hilang, gabung menjadi satu, berdirilah kerajaan Kediri. Oke, Om Bob stop di sini. Itulah konflik kepentingan 1000 tahun yang lalu. Kemudian zaman Ken Arok, kawan-kawan, Singosari. Setelah kerajaan Kediri ada Singosari. Singosari berdiri juga karena tahta, di mana ketika Ken Arok membunuh Aku Tunggul Ametung. Dan nanti terus berjalan, Ken Arok kemudian dibunuh oleh putra dari Aku Tunggul Ametung, yaitu putri dari Ken Dedes, yaitu Anusapati. Anusapati nanti dibunuh juga oleh putra Ken Arok dari ibunya yang bernama Ken Umang, yaitu Tohjaya. Ini perebutan kekuasaan juga, lingkaran dendam ini terus berlangsung di Imperium, jauh sebelum Mataram. Hingga akhirnya konflik internal perebutan kekuasaan ini berhenti ketika keturunan Tunggul Ametung dengan keturunan Ken Arok menjadi satu rekonsiliasi. Siapa itu? Yaitu putra Anusapati yang bernama Ranggawuni. Ranggawuni merupakan putra Anusapati bergabung dengan putra Ken Arok dengan ibu yang sama, Ken Dedes. Satu dari Tunggul Ametung, satu dari Ken Arok, yaitu putra dari Mahesa Wongateleng yang bernama Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka dengan Ranggawuni bersatu melawan Tohjaya. Tohjaya dapat disingkirkan. Dua orang ini karena rekonsiliasi menjadikan Singosari menjadi kuat. Kita kenal kemudian Ranggawuni bergelar Wisnuwardana, sedangkan Mahapatihnya yaitu Mahesa Cempaka bergelar kalau nggak salah Singamurti ya benar, Rana Singamurti. Ini kemudian ini diperkuat lagi adik daripada Mahesa Cempaka, yaitu Waningyun kawin dengan Wisnuwardana. Lahirlah nanti raja terbesar Singosari, yaitu Kertanegara. Ini konflik dari zaman Singosari. Ada juga konflik kepentingan internal, namun dengan rekonsiliasi menjadi kuat. Di zaman Majapahit, kawan-kawan sekalian, juga terjadi konflik internal yang berkepanjangan yang mengakibatkan mundurnya Majapahit, yaitu terkenal dengan Perang Paregreg. Hanya berlangsung selama 2 tahun, kalau nggak salah tahun 1404 sampai 1406, 1414 sampai 1416. Perang Paregreg, pasca meninggalnya Hayam Wuruk. Pada tahun 1383, Hayam Wuruk itu membagi 2 kerajaannya. Majapahit Timur itu diberikan kepada putra Hayam Wuruk dari istri Selir, yaitu Wirabumi, Belambangan. Kemudian Majapahit Barat masih dipegang beliau sendiri. Pasca meninggalnya Hayam Wuruk memiliki putri yaitu Kusumawardhani. Istri suami Kusumawardhani adalah Wikramawardhana. Konflik antara Wikramawardhana dengan Wirabumi di timur, ya karena tadi kecemburuan, kemudian haus kekuasaan. Perang berlangsung kurang lebih 2 tahun, namun dampaknya luar biasa. Majapahit menjadi mundur, banyak sekali kerajaan-kerajaan lain memisahkan diri dari Majapahit. Ini Om Bob akan bahas secara detail, nanti terlalu panjang kawan-kawan sekalian. Oke, itu di era Majapahit, Om Bob hanya mengambil konflik internal yang sangat menonjol. Pasca Majapahit, berdirilah kerajaan Demak. Demak berlangsung dengan aman damai pasca di era Sultan Fatah. Pasca meninggalnya Sultan Fatah, terjadilah lagi awal daripada konflik kepentingan, tidak lepas dari konflik kepentingan. Bahkan Sultan kedua Demak itu adalah Pati Unus. Pati Unus itu juga meninggalnya menurut Profesor Dr. Hasanusimon itu juga ada kemungkinan meninggal karena konspirasi. Hanya 3 tahun Pati Unus. Tahun 1521 Pati Unus meninggal. Lah inilah seharusnya tahta ini jatuh ke adik Pati Unus yang bernama Pangeran Suryowiyoto atau Pangeran Sekarsido ing Lepen. Namun putra dari adik Suryowiyoto, yaitu Pangeran Trenggono, putra dari Pangeran Trenggono yang bernama Prawoto, Bagus Mukmin, menyuruh orang untuk membunuh Pangeran Suryowiyoto atau
Pangeran Sekar Situ ing Lepen. Dengan meninggalnya Pangeran Suryoto, Pangeran Trenggono naik tahta. Ini berlanjut ketika ketika Sultan Trenggono wafat tahun 1546 ya. 56. Ini putra dari Pangeran Suryowiyoto yang sudah tumbuh dewasa yang menjabat sebagai Adipati Pajang bernama Aryo Penangsang. Diselimuti rasa dendam, lingkaran dendam ini ditumpahkan, menuntut balas. Terjadilah konflik kepentingan, siapa pengganti Pangeran Trenggono, dua kubu antara Pangeran Prawoto dengan Aryo Penangsang. Aryo Penangsang didukung oleh Sunan Kudus, kemudian Sunan Prawoto didukung oleh Ratu Kalinyamat. Mereka bertempur. Akhirnya yang jadi raja adalah Prawoto, namun Sunan Prawoto tahun 1549 dibunuh oleh utusan dari Aryo Penangsang bernama Rangkut di hutan Prawoto. Lingkaran dendam perebutan kekuasaan masih berlangsung hingga Aryo Penangsang menobatkan sebagai Sultan Demak Dinjipang. Ini tidak berhenti di sini. Ada satu lagi keturunan menantu daripada Sultan Trenggono, yaitu Joko Tingkir Aduwijoyo, membalas kematian daripada Sunan Prawoto hingga terjadilah perebutan kekuasaan lagi, pertempuran antara Jipang dan Mapajang. Akhirnya Sunan Prawoto dapat dibunuh dan Hadiwijoyo menjadi Sultan Pajang. Ini konspirasi lingkaran dendam, apalagi orang-orang di sekelilingnya ini membuat perebutan kekuasaan semakin intens. Inilah Demak. Setelah Demak ada Pajang. Pajang tidak lebih lama dengan Demak. Sultan Hadiwijoyo sedo tahun 1582. Ini juga terjadi konflik kepentingan internal. Konflik internal berkaitan dengan suksesi. Satu sisi putra mahkota yaitu Pangeran Benowo berhadapan dengan kakak-kakak iparnya, yaitu Aryo Pangiri, Bupati Demak, Aryo Pamalat, Bupati Tuban, dan Pangeran Lemah Dhuwur dari Madura. Namun karena kelegaan, jiwa besar dari Pangeran Benowo ikhlas menyerahkan tapuk Sultan Pajang kepada kakaknya, yaitu Aryo Pangiri. Pangeran Benowo menjadi Adipati Dinjipang. Karena kebesaran jiwa untuk menghindari pertumpahan darah, Pajang selamat. Namun karena kesewenang-wenangan Aryo Pangiri dalam memerintah, ingin mengembalikan kejayaan Demak dengan mengirim orang-orang Demak ke Pajang, membuat murka kakak angkat daripada Pangeran Benowo, yaitu Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mengusir Aryo Pangiri bersama dengan Pangeran Benowo. Namun Pangeran Benowo sudah menyerahkan tahta kepada kakak angkatnya, yaitu Panembahan Senopati, namun ditolak. Oleh karena itu, Pangeran Benowo hanya 1 tahun menjadi Sultan Pajang, kemudian merelakan Pajang, Imperium Pajang lenyap menjadi Kadipaten Pajang. Lahirlah Mataram. Nah, apa masuk Mataram saat ini? Konflik internal Mataram itu sebetulnya di zaman Panembahan Senopati sudah berlangsung. Apa itu kawan-kawan sekalian? Bukan berkaitan dengan perebutan kekuasaan, namun rasa kekhawatiran akan kekuasaan. Panembahan Senopati memiliki permaisuri bernama Ratu Waskita Jawi. Ratu Waskita Jawi ini merupakan adik dari Adipati Pati, yaitu Adipati Pragola. Dari perkawinan Panembahan Senopati dengan Waskita Jawi lahirlah Raden Mas Jolang, nanti menjadi Panembahan Anyokrowati. Tahun 1590 Panembahan Senopati mengambil permaisuri satu lagi, yaitu Retno Dumilah, putri daripada Adipati Madiun. Karena perkawinan Panembahan Senopati dengan Retno Dumilah, ada kekhawatiran di dalam dada Adipati Pragola. Jangan-jangan nanti penerus yang menggantikan raja adalah dari keturunan Retno Dumilah. Maka Pati memberontak kepada Mataram. Ini pemberontakan pertama. Karena kekhawatiran bahwa penerus Panembahan Senopati dari Trah Demak, karena Retno Dumilah itu dari Demak. Sementara Waskita Jawi dari Trah internal Selo, karena beliau adalah putri dari Ki Ageng Penjawi. Namun pemberontakan dapat ditumpas, selesai.
Di era Panembahan Anyokrowati, Raja kedua Mataram, terjadi juga konflik internal terkait dengan suksesi ini. Karena tidak berjalan mulus, dinobatkannya Raden Mas Jolang menjadi Raja kedua Mataram. Ada dua pemberontakan. Pemberontakan pertama dari Pangeran Puger. Pangeran Puger itu putra dari Panembahan Senopati dari istri selir Nyai Adisoro. Pangeran Puger ini kenal juga dengan Raden Kentul Kejuron, namun dapat ditumpas. Pangeran Puger ini adalah Bupati Demak, kemudian ditumpas, diampuni, dia diasingkan di Kudus. Di atas Kudus, meninggal di Kudus, makamnya ada di Kudus. Pemberontakan kedua, karena tidak terima ini, masalah suksesi ini, yaitu dari Pangeran Joyorogo. Pangeran Joyorogo merupakan putra Panembahan Senopati juga, adik dari Susuhunan Anyokrowati, dari istri Kajoran berontak. Bupati Ponorogo kalau nggak salah, Joyorogo ini. Namun dapat ditumpas dan dibuang di Nusa Barambang. Ini. Raja ketiga Mataram juga tidak berlangsung lama, hanya 13 tahun. 1601, Panembahan Senopati itu meninggal Sedo tahun 1601, naik Anyokrowati sampai 1613. Susuhunan Anyokrowati meninggal juga penuh misteri ketika berburu di hutan Kerapyak. Diceritakan dari Babat Tanah Jawi, beliau mati karena diseruduk banteng. Banyak ahli sejarah yang mengatakan ini adalah sebuah konspirasi. Meninggalnya Anyokrowati, Raja kedua Mataram, ini menimbulkan lagi juga permasalahan. Siapakah pengganti daripada Panembahan Anyokrowati? Ada dua. Panembahan Anyokrowati pernah beramanat bahwa putra mahkotanya adalah Raden Wuryah. Raden Wuryah ini merupakan putra Anyokrowati dari istri Raden Ayu Tulung Ayu, putri dari Bupati Ponorogo. Beliau juga memiliki permaisuri kedua. Jadi semenjak Anyokrowati, Raja Mataram memiliki dua permaisuri, Ratu Wetan sama Ratu Kulon. Ratu Kulon adalah ratu pertama. Maka dari Ratu Kulon berhak menyandang Adipati Anom atau putra mahkota. Sementara Ratu Wetan dari Anyokrowati adalah Dyah Banowati, putri dari Pangeran Benowo, Raja Pajang, Terapajang. Ini ketika Anyokrowati meninggal, ada dua kubu yang mendukung. Satu mendukung Pangeran Wuryah. Pangeran Wuryah waktu itu berumur 8 tahun. Sedangkan Raden Mas Jolang, putra Anyokrowati dari Dyah Banowati, berumur 20 tahun. Wasiat dari Anyokrowati yang menjadi putra mahkota adalah Raden Mas Wuryah. Namun masih 8 tahun, ada dua kubu. Raden Mas Wuryah ini didukung oleh Patih Mataram, yaitu Ki Juru Mertani. Sementara di Raden Mas Jolang berdirilah Panglima tertinggi TNI Mataram, yaitu Pangeran Purboyo. Disebutkan ketegangan yang luar biasa. Dua orang ini akhirnya jatuh kepada bebet bobot. Satu sisi Pangeran Wuryah atau Raden Wuryah atau Pangeran Martapura ini istri Panembahan Anyokrowati dari bupati, seorang bupati yaitu Ponorogo. Sementara Raden Mas Jolang putra dari Anyokrowati dengan istri dari Trahpajang, seorang sultan. Dari bebet bobot bibit menang Pajang. Akhirnya diambil win-win solution. Wuryah dilantik hanya sehari. Dengan Pangeran Martapura dilantik sehari, pagi dilantik, sore hari tahta diserahkan kepada kakaknya dari lain ibu, dari Ratu Wetan, yaitu Raden Mas Jolang, yang nanti bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini juga terjadi konflik kepentingan, tapi ada win-win solution. Kenapa masih ada win-win solution? Saat itu sesepuh-sesepuh Mataram masih ada yang hidup, yang masih bisa mengerem untuk menjaga keseimbangan. Nanti setelah era Sultan Agung, ketika para sesepuh-sesepuh ini sudah sedo, tidak ada sosok yang ditakuti atau disegani untuk menyatukan Mataram. Nanti kita lihat perjalanannya.
Saat itu konflik internal dapat diredam dengan mencari win-win solution. Yang kedua, belum ada intervensi asing. Belum ada VOC masuk ke situ. Belum ada Belanda masuk ke situ. Walaupun adanya permaisuri, Pak, Raja itu mengangkat 2 permaisuri, Wetan sama Kulon, ini juga menimbulkan konflik, namun dapat diredam karena ada tokoh-tokoh ini. Om Bob pun yakin saat penobatan Raden Mas Jolang, mungkin loh ini, Pangeran Benowo juga masih sugeng. Jadi cukup berpengaruh juga beliau. Tapi nanti perlu penelitian lagi, tapi perkiraan hipotesa Om Bob. Karena para tokoh-tokoh sepuh pendiri Mataram itu masih ada, seperti Ki Juru Mertani masih ada. Pangeran Purboyo masih ada. Ada Pangeran Jumena yang mana masih mengugemi wasiat-wasiat luhur dari pendiri-pendiri atau founding father Mataram seperti Ki Ageng Pemanahan. Oke, kita kembali ke Sultan Agung. Om Bob singkat-singkat saja. Sultan Agung mengangkat 2 orang putri juga. 2 orang permaisuri, Ratu Wetan sama Ratu Kulon. Ratu Kulon yaitu putri dari Raja Cirebon, Sultan Cirebon. Kemudian istri Sultan Agung yang kedua, permaisurinya, yaitu Ratu Wetan, yaitu Ratu Batang. Ratu Batang ini merupakan putra Adipati. Adipati Batang, yaitu Tumenggung Uposonto. Ini menjadi istri kedua atau permaisuri kedua dari Sultan Agung. Di saat-saat akhir menjelang akhir sedonya Sultan Agung itu ada permasalahan selisih antara Sultan Agung dengan Ratu Kulon atau dari Cirebon hingga dikeluarkan dari keraton. Yang diangkat menjadi putra mahkota adalah putra Sultan Agung dari istri permaisuri Kulon, yaitu Raden Mas Alit. Raden Mas Alit menjadi putra mahkota. Ini Raden Mas Alit ini merupakan putra Sultan Agung dari permaisuri asal Cirebon. Dari permaisuri Ratu Batang, Sultan Agung memiliki putra tertua yaitu Raden Mas Saidin. Ini Raden Mas Saidin ini berbeda dengan Pangeran Alit. Diceritakan dari Bapak Tanah Jawi, tabiatnya agak buruk. Karena Raden Mas Saidin ini nanti menjadi Amangkurat Agung. Ini pernah melarikan istri orang, yaitu istri patih kesayangan Sultan Agung, yaitu istrinya Wiroguno, Patih Wiroguno. Maka Sultan Agung mengetahui itu, dilapori, dihukum, diambil, sempat diambil hak-haknya sebagai pangeran, Raden Mas Saidin ini. Kemudian karena ada konflik antara Sultan Agung dengan Ratu Kulon dari Cirebon, dia dikeluarkan, kedudukan Ratu Kulon diambil alih oleh Kanjeng Ratu Batang. Peran Ratu Batang. Ratu Batang ini luar biasa. Karena ayahnya seorang panglima tentara juga. Uposonto itu termasuk senopati juga. Beliau Uposonto merupakan cucu dari Ki Juru Mertani. Ini putra dari Tumenggung Manduro. Tumenggung Manduro putra dari Ki Juru Mertani. Kakak dari Uposonto adalah Manduro Rejo, Bupati Pekalongan pertama. Ini VOC sudah mulai masuk ke keraton, sudah menyiapkan sebetulnya untuk memuluskan Saidin menjadi penerus Sultan Agung. Hingga meninggalnya Sultan Agung tahun 1645, terjadi ketegangan yang luar biasa. Keraton semua ditutup, pengangkatan Saidin menjadi Raja Mataram kelima. Sultan Agung itu keempat, karena ada Wuriyah tadi itu. Jadi Panembahan Senopati, Panembahan Anggorwati, terus Pangeran Martapura, terus Sultan Agung, terus yang kelima adalah Amangkurat Agung Saidin. Diceritakan, menurut catatan HJD Graf, itu sangat mencekam memang, sejarawan Belanda, semua keraton ditutup, penobatan Raden Mas Saidin menjadi Sultan Mataram kelima. Ditutup semua, setelah itu Jumenengan. Di sinilah menimbulkan ketika Amangkurat
Wiswanan semua mencium kakinya. Dia tidak memerintahkan adiknya, yaitu Pangeran Alit, untuk mencium. Pangeran Alit tidak menyatakan oposisi dengan kakaknya, tidak mau masuk dalam kabinet pemerintahan kakaknya. Dan rasa kekhawatiran Amangkurat ini sangat terlihat. Musuh-musuh politiknya disingkirkan semua, termasuk Patih Wiroguno. Patih Tumenggung Wiroguno ini dinaikkan pangkatnya, namun diberi tugas bersama dengan Patih Danupoyo untuk menyerang ke Belambangan, namun beliau berdua dibunuh di tengah perjalanan. Musuh-musuh politiknya dihabisi semua oleh Amangkurat Agung, termasuk adiknya, yaitu Pangeran Alit. Pangeran Alit itu dihasut oleh Tumenggung Pasingsingan, namun rencana pemberontakan ini diketahui oleh Pangeran Purboyo selaku pelindung daripada Mataram, dilaporkan kepada Amangkurat Agung, sehingga Pangeran Alit akhirnya meninggal dunia karena bertempur melawan tentara Mataram. Tapi karena kelelahan, Pangeran Alit tertusuk kerisnya sendiri di depan keraton. Perebutan kekuasaan. Sebetulnya yang menjadi putra mahkota adalah Pangeran Alit. Namun karena peran daripada VOC, peran daripada kelihayan berpolitik Ratu Batang, ketetapan putra mahkota jatuh ke Raden Mas Saidin, yaitu Amangkurat Agung. Amangkurat Agung selesai tahun 77. Umpam tidak akan membahas tahun 1677. Tidak akan membahas itu. Karena tahun 1677 kekuasaan Amangkurat Agung habis karena digempur oleh Trunojoyo, koalisi Trunojoyo, Panembahan Romo Kajoran, dan legiun dari Karanggalengsorg dari Bugis. Lari, dimulailah babak baru, Kasunanan Kartosuro. Ini juga meninggalnya larinya Amangkurat Agung ke daerah barat, ke Banyumas. Beliau memiliki 2 orang putra dari 2 permaisuri, dari Ratu Kulon. Ratu Kulon ini yaitu adik dari Pangeran Pekik. Putra dari Pangeran Pekik. Pangeran Pekik itu adik ipar dari Sultan Agung, karena Pangeran Pekik itu nanti garwo adiknya Sultan Agung yang bernama Putri Wandansari. Dari perkawinan Putri Wandansari dengan Pangeran Pekik lahirlah seorang putri yang dikawin dengan Amangkurat Agung. Lahirlah ini Raden Mas Rahmat. Raden Mas Rahmat. Kemudian itu adalah permaisuri pertama dari Amangkurat Agung. Amangkurat Agung juga memiliki istri dari Kajoran, yaitu Putri Labuan. Dari perkawinan Putri Labuan dengan lahirlah Pangeran Puger atau Raden Mas Derajat yang menjadi Pakubuwono. Ini. Beliau memerintahkan kepada Raden Mas Rahmat untuk mengusir Trunojoyo. Tapi umpam terlalu panjang kalau menceritakan itu. Udah gini aja. Pasca runtuhnya Pleret, Kartosuro ini ada 2 raja. Sama-sama putra dari Amangkurat Agung, yaitu Raden Mas Rahmat. Ini nanti di Kartosuro ini atas dukungan VOC yang nanti menjadi Amangkurat II atau Amangkurat Ampral. Satu lagi adalah Pangeran Puger yang nanti berkedudukan di Pleret. Namun terjadi rekonsiliasi karena kebesaran daripada Pangeran Rahmat, Pangeran Derajat, dia bergabung dengan kakaknya membangun Kartosuro. Ini VOC sudah mulai masuk di sini. Asing sudah mulai masuk di Kartosuro ini. Ini berjalan. Sepeninggal Amangkurat II, terjadi lagi konflik yang terkenal dengan suksesi perang Jawa, suksesi Jawa I. Umpama pernah bahas di link sebelumnya. Hadi perang suksesi Jawa I, II, dan III, umpama pernah bahas. Nanti dibuat lagi konten umpam tentang perang suksesi Jawa I, II, dan III. Nanti saya cantumkan dalam link deskripsi. Ini terjadi perselisihan terus selama 63 tahun. Ada 5 raja, yaitu Amangkurat II, kemudian Amangkurat III atau Sunan Kencet. Ini nanti bertempur dengan pamannya sendiri, yaitu Pakubuwono.
Pakubuwono kemudian mengusir Amangkurat ketiga. Amangkurat ketiga lari ke Ceylon, nanti dibuang di Ceylon. Pasca Pakubuwono pertama, yaitu Raden Mas Derajat ini, nanti diteruskan kepada Amangkurat keempat. Amangkurat keempat ini juga tidak lepas dari konflik dengan adik-adiknya. Malah Amangkurat keempat ini, perang suksesi Jawa ini, kedua ini, Amangkurat keempat melawan saudara-saudaranya, 3 saudaranya, yaitu Pangeran Blitar berkoalisi dengan Pangeran Purboyo. Bukan Purboyo, putranya Pademan Senopati. Kemudian juga bertempur melawan saudaranya juga, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini nanti menebatkan dirinya menjadi Panembahan Heru Cokro, berada di Madiun. Amangkurat keempat juga berhadapan dengan pamannya, yaitu Pangeran Haryo Mataram, yang nanti ditangkap di Pati dan dihukum di Jepara. Ini Amangkurat keempat. Setelah itu Pak Amangkurat keempat sedohanya 7 tahun, diteruskan dengan Pakubuwono kedua. Pakubuwono II juga nanti terjadi geger pecinan. Geger pecinan juga terkait dengan masalah kekuasaan. Karena apa? Dipimpin oleh Mas Garendi. Raden Mas Garendi ini menuntut balas. Lingkaran dendam lagi, kawan-kawan sekalian. Pangeran Garendi merupakan cucu dari Amangkurat ketiga. Amangkurat ketiga punya putra namanya Pangeran Teposono. Pangeran Teposono punya putra Raden Mas Garendi. Lah ini di era Pakubuwono kedua, Raden Mas Garendi ini berkoalisi dengan pasukan Tionghoa menggempur Kartosuro. Hancurlah Keraton Kartosuro, sehingga tahun 1745 Pakubuwono kedua pindah ke Surakarta. Setelah Pakubuwono kedua, Pakubuwono ketiga juga terjadi konflik yang luar biasa. Terjadilah perang suksesi Jawa ketiga. Nanti Pakubuwono kedua dan ketiga ini berhadapan dengan satu, Raden Mas Said. Raden Mas Said ini merupakan putra dari Haryo Mataram. Haryo Mataram ini disingkirkan karena beliau merupakan calon raja juga waktu itu, namun beliau disingkirkan dan difitnah. Ini merupakan kakak daripada Amangkurat keempat, kalau nggak salah itu. Kemudian Amangkurat III juga berhadapan dengan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi merupakan putra daripada Amangkurat keempat, adik daripada Pakubuwono kedua sendiri. Pangeran Mangkubumi. Akhirnya nanti terjadi rekonsiliasi. Ini Belanda juga ikut campur di sini, adu domba dari Belanda. Terjadilah nanti perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti mengakibatkan Surakarta dibagi dua. Mataram dibagi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. 2 tahun setelah perjanjian Giyanti, tepatnya tahun 1757, tiada lagi perjanjian Salatiga. Mataram dibagi untuk menghindari peperangan yang berkelanjutan. Mataram, Yogyakarta dan Surakarta dibagi lagi menjadi kadipaten atau puro Mangkunegaran. Raden Mas Said mendapat jatahnya menjadi Adipati Haryo Mangkunegoro. Ini selalu konflik kepentingan. Kawan-kawan sekalian, memang sejarah suksesi ini terus berlangsung, sejarah terus berulang. Tinggal bagaimana kita mau belajar sejarah. Dampaknya luar biasa karena konflik internal, karena suksesi kekuasaan. Memang kawan-kawan sekalian, pelaku sejarah adalah manusia. Dan manusia tidak bisa lepas dari sifat-sifat kodrati manusia. Di situ ada keserakahan, ada konspirasi, ada lingkaran dendam. Dan yang lebih ngeri lagi adalah ikut terlibatnya pihak-pihak luar keraton. Seperti VOC, kemudian ini, para pendukung-pendukung tim-tim ini. Kalau Bob ceritakan terlalu luas dan terlalu panjang. Namun insya Allah Bob akan membahas detail satu persatu ini di lain kesempatan. Ini Om Bob hanya merangkum sejarah konflik internal berkaitan dengan kekuasaan dan suksesi, mulai dari Kahuripan sampai Mataram. Mataram pasca Pakubuwono keempat, 5, 6, 7 sampai saat ini
itu sebetulnya landai-landai saja. Dan dimulai lagi tahun 2004, pasca meninggalnya Sinuwun Pakubuwono ke-12, ada 2 sultan lagi. Kawan-kawan sekalian, keraton mungkin sudah tidak berfungsi seperti keraton dulu lagi, namun ini sebagai pusher. Banyak orang-orang Jawa, banyak masyarakat Jawa yang masih menganggap keraton memiliki daya tarik spiritual dan daya tarik kultural yang luar biasa. Harapan kami Bob sebagai orang Jawa selalu berdoa, semoga Tlatah Masa Mataram, baik Kasunanan Surakarta maupun Yogyakarta, senantiasa diberi kesehatan, saling rukun satu dengan yang lainnya, dan bisa lebih fokus untuk mengembangkan keraton sebagai pusat kebudayaan, untuk lebih mengembangkan keraton sebagai pusat daripada pengembangan budaya Jawa. Dan itulah kawan-kawan sekalian, mari kita mengambil hikmah bahwa dinamika konflik internal ini penyebabnya macam-macam. Begitu pentingnya tokoh-tokoh pemersatu kerajaan, pemersatu bangsa lah, bangsa Mataram. Tanpa itu Mataram tercerai-berai. Kemudian hasutan dari pihak asing. Ini juga perlu diwaspadai karena tidak ada pihak asing yang ingin memakmurkan sebuah bangsa penjajah terutama. Oleh karena kemudian pihak-pihak internal, ada Mahapatih, ada 2 orang permaisuri ini, karena semuanya pengen memperoleh kekuasaan. Sekali lagi, pelaku sejarah adalah manusia dan manusia tidak bisa lepas dari sifat-sifat kodrati manusia. Ada keserakahan, ada dendam, ada konspirasi, namun juga ada keluruhan budi, ada kebijaksanaan. Kita bisa mencontoh tokoh-tokoh itu yang Om Bob sampaikan tadi. Kawan-kawan sekalian, hanya sekelumit saja untuk merefleksi kembali sejarah tentang konflik internal berkaitan dengan suksesi dan kekuasaan. Kita bisa mencontoh tokoh-tokoh yang arif, yang dengan legowo, dengan jiwa kenegaraan demi persatuan, seperti Pangeran Puget dengan legowo kembali kepada kakaknya, Pangeran Benowo menyerahkan kekuasaan, dan sifat-sifat arif lagi. Namun juga ada sisi gelap dari sejarah kita yang tidak perlu kita teladani, namun cukup menjadi catatan sejarah bahwa masa lalu kita pernah suram. Jangan sampai terulang di masa yang akan datang. Kita lihat ini, Kasunanan Kartosuro hancur hanya berusia 63 tahun. Kita bisa melihat juga betapa kahuripan yang besar hancur dibagi 2. Kita bisa melihat Majapahit rusak karena perang Paragrek, perang saudara, ya kekuasaan. Demak juga hancur karena kekuasaan, perebutan kekuasaan. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, Om Bob mohon maaf sebesar-besarnya. Om Bob hanya sekilas-sekilas saja. Karena ini terlalu panjang, Om Bob hanya sekilas. Nanti insya Allah di lain kesempatan, Om Bob akan bahas satu persatu konflik-konflik tersebut. Di Yogyakarta juga ada. Namun juga tidak semoga aja tidak meledak nanti masalah suksesi ini. Karena kalau nggak salah tuh ada juga putra mahkota yang tidak dilantik menjadi raja. Kalau nggak salah Pangeran Juminah itu seharusnya menjadi Hamengkubuwono ke-7 atau ke-8. Om Bob lupa. Itu sama seperti Pangeran Wuryah atau Pangeran Martapura. Itu saya kira kawan sekalian, ini sudah adzan. Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi Om Bob mohon maaf. Salam udut kan sekalian, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.